Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, oke. Nah, ini udah Oke, bisa, Bang. akhirnya bisa. Akhirnya. Tapi kok ada kayak hitam tengah, oh enggak. Oke. Iya, Iya. malam Yonatan Gideon. Iya. Ada Mas Gideon juga. Oh, ya ya ya. Salam salam. Oke, malam hari ini Nggak jelas apa. bersama Bro Alan. Iya, thank you. Dan kangen juga nih, lama enggak ketemu. Dan jadi teman-teman Iya, bener. eh apa ya? Saya masih kagumi dari seorang Alan gitu ya. Maksudnya semangatnya, kreativitasnya, kerja kerasnya ya, di kepemimpinannya. Waduh. Ya, malam hari ini sebelum saya lanjutkan atau kita lanjutkan acara ini, silakan Bro Alan kalau mau menyapa dan memperkenalkan diri. Di mana atau Oh iya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Alan, eh, temannya Ko Albert di Salatiga. Apalagi ya, ya oke. itulah paling kok. Ya, jadi banyak jasanya nih dalam hidup saya, ada fase-fase cerita ya, banyak banyak dukungan dari teman-teman Lighthouse Salatiga, salah satunya Bro Alan. Oke, malam hari ini di channel rest area. Jadi kenapa saya kasih nama rest area? Jadi rest itu bukan soal tempat kayak SPBU, tetapi rest itu kalau sahabat itu adalah di dalam pribadi Yesus gitu. Jadi malam hari ini mari kita nikmati, mari kita alami hadirat Tuhan. Silahkan Bro Alan kalau mau nyanyi atau mau share. Oke. Kayaknya kalau sesuai urutan nyanyi dulu ya, kok ya. Ya silahkan. Atau kita mau stand up comedy dulu. Aduh, Boleh boleh. Cuma aku nggak siap nih. aduh, jangan. Kita nyanyi saja kalau gitu. Oke. Mohon maaf, banyak suara motor seliburan karena tempat tinggal saya di pinggir jalan. Soalnya kalau di tengah jalan jadinya tugu, Iya iya benar-benar. bukan rumah. Iya iya. Penyanyi.
sempurna, kamu dan gaya serahkan menggenapi firman dan mujizat terbaik yang belakangku yang bersama di dalam dari bukti kebesaranmu. Kau sempurna dan karya serahkan hidupku dan dengan menggenapi firman dan mujizat terbaik yang belakangku yang bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu dan mujizat terbaik yang belakangku yang bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman dan mujizat terbaik yang belakangku yang bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman dan mujizat terbaik yang belakangku yang bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Kau bersama di dalam jadi bukti kebesaranmu. Di dalam jadi bukti kebesaranmu.
firman tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalam, bukti kebesaranmu. Kami bersyukur buat malam ini, kami tahu karena kekuatan Tuhan saja Tuhan boleh berikan kami kesempatan, boleh sharing malam hari ini bersama Pak Albert dan teman-teman yang lain juga yang live. Berdoa Tuhan yang pakai waktu ini, waktu yang baik ini buat kami, supaya kami boleh melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Amin. Melihat apa perbuatan Tuhan yang mungkin kami nggak sadari, yang mungkin kami tidak tahu. Semua Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Berdoa dimanapun kami berada, rumah kami, di kamar kos kami, dimanapun, mungkin di jalan, teman-teman di online. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak terbatas untuk membentuk kami, Roh Kudus tidak terbatas untuk boleh menegur kami dan berbicara lebih keras dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu ini tidak jadi sia-sia, tapi waktu yang bermanfaat buat kami semua, dan juga boleh manfaatkan waktu ini untuk melihat kebesaran Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Iya. Ini ngomong-ngomong soal breaking apa tadi? Apa? Jadi lupa saya banget. Soalnya nggak biasa. Breaking the borders. Iya, the borders. Iya. Apa ini yang mau di-sharing ini? Breaking the borders ini. Ya, saya penasaran juga ini. Saya juga penasaran ini. Jadi gimana caranya biar kita nggak penasaran? Oke, jadi apa ya? Ini kayaknya udah apa ya, hal yang udah lama sih, beberapa sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu lah, pernah berpikir soal ini gitu. Gimana? Karena aku melihat apa ya, melihat diriku sebagai orang yang terbatas gitu, melihat aku sebagai orang yang tidak punya banyak skill, yang aku bisa cuma main musik, nyanyi juga suaranya ya sudahlah, mau apa lagi, apa ya, ya nggak bisa banyak hal lah, nggak bisa nuka, nggak bisa benerin mesin, ngaduk semen nggak bisa. Kayak apa ya, kayak pekerjaan bapak-bapak tuh saya nggak bisa gitu. Apa karena belum bapak-bapak juga nggak tahu ya. Nyindir. Gitu lah. Jadi kayak aku nggak banyak bisa gitu. Aku nggak ngerti banyak soal komputer, nggak ngerti banyak soal teknologi, nggak ngerti soal apalagi mesin, kayak kendaraan, nggak banyak hal aku nggak banyak yang ngerti gitu. Paling cuma tahu luar-luarnya doang, dan itu kayak aku nanti kedepannya bisa ngapain sih? Masa gini-gini doang? Masa kayak ya udah sepanjang hidup cuma gitaran doang, kan nggak mungkin ya. Jadi ya akhirnya berpikir, merenung, dan dapatlah sebuah pencerahan gitu. Tuhan kasih sesuatu yang buat aku sadar juga bahwa diriku ternyata tidak sekotak itu gitu. Tidak ada dalam kotak itu, tapi aku bisa berkembang lebih luas dan apa ya,
ya banyak hal yang bisa ku explore gitu. Ya. Jadi akhirnya eh ya itu backgroundnya seperti itu sih kok. Ini ya kita kayak sharing aja ya, kalau Pak Ya. Albert mungkin ada sesuatu yang mau diselip nggak apa-apa lah, selip aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang buat aku jadi mikir soal ini. Padahal papaku tuh bisa semuanya gitu, bisa nukang, bisa benerin mesin, bisa jadi kuli bangunan juga bisa. Ya. Banyak Oke. Ya. ya, ya. Jadi Hmm. hmm, itu yang buat aku berpikir kayak gitu. Sampai di satu titik kayak teringat satu ayat yang mungkin kita sudah sering sekali dengar dari waktu kecil, dari waktu sekolah minggu, itu tentang talenta gitu. Yang sangat simpel yang bagi ayat ketika baca itu atau ayat itu. Di saat itu kayak sering didengar itu tentang di saat yang tepat, di saat aku memerlukannya. Ya. Matius 25. 25. Lah tentang talenta itu ada seorang tuan mau pergi terus dibagi-bagikan tentu dan disuruh mengelola gitu. Akhirnya eh, ada yang mengelolanya dengan baik, ada yang satu akhirnya dikubur gitu. Terus aku mikir ya gitu, se aku udah ada di yang mana nih? Apakah aku yang punya cuma satu talenta yaitu cuma musik terus mau kubur, atau aku mau lihat hal lain yang sudah Tuhan kasih tapi aku nggak sadar. Aku mungkin selama ini ada di depan mataku tapi aku sendiri yang nggak mau nyoba. Akhirnya singkat cerita mau kuliah ya dengan anugerah Tuhan bisa kuliah di Salatiga, pilihan dulu. Salatiga bukan masuk opsi untuk kuliah lah dulu. Awal-awal pengen kuliah di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia, gak keterima, pindah haluan ke UGM, masih sama tidak keterima. Ke timur lagi, oke ke Brawijaya, masih belum. Bahkan coba main ke kota sendiri lah, ke Kupang di Undana, tetap aja gak keterima. Padahal dulu pun waktu masih sekolah juga nggak kayak nggak bodoh-bodoh banget sih, tapi kok nggak keterima juga ya, ya gitulah. Nah, akhirnya tapi ya berkat kasih karunia Tuhan lah bisa sampai ke Salatiga dan kuliah di jurusan sastra Inggris. Dari sini semuanya dimulai, sastra Inggris. Oke. Saya kenapa ngambil sastra Inggris? Karena senang bahasa Inggris, tapi tidak mau jadi guru. Karena saya nggak bisa ngajar. Saya nggak suka ngajar, nggak bisa ngajar, dan nggak sabaran gitu. Kalau ngajar orang tuh gemes gitu. Kalau nggak bisa tuh kayak, ih, itu doang kok nggak bisa sih. Bukan yang ngajar tapi Aku ngajar bisa. ya. Masa? Iya. Bisanya menghajar. Kalau itu jago bisa dari kecil. Bolos sekolah baku hantam. Waktu masih SD gitu. Terus tadi ya, ya itu sastra Inggris sekarang itu. Matematika, di bidang matematika dan perhitungan angka-angka saya sangat lemah, bukan bidang saya. Jadi ya sudahlah, nggak bisa kuliah yang sains lah. Kalau sains otaknya nggak kuat itu, bukan bukan bidang saya lah gitu dulu. Jadi ya pilih sastra Inggris karena itu orang tua pengennya pendidikan aja biar nanti PNS, enggak mau.
aku mau sastra Inggris. Awalnya karena suka itu kan, masuklah ke dalam. Betul. 3 tahun kuliah, 2 tahun sampai 3 tahun kuliah masih enak gitu kan. Masuk tahun ketiga ke tahun keempat, kok mulai kayak gini pelajarannya ya? Saya kok nilainya mulai jelek-jelek juga nih. Gitu akhirnya di tahun ketiga itu aku masih ingat ketika mulai ketemu apa perwalian ketemu dosen untuk eh, apa apa ya bahasa perwalian itu untuk kayak ayo kamu mau ngambil kuliah apa nih kalau semester depan mau ambil mata kuliah apa gitu ya kayak gitu gitulah saya bilang ke wali studi bu saya kayaknya saya salah jurusan deh bisa pindah nggak mau kemana ke musik aja kayaknya saya mau perdalam musik tapi kata dosen saya wali saya nggak tanggung tinggal setahun lagi ya jalani aja dulu jalani aja tinggal setahun ya udah apapun kalau emang nggak kuat ya kuatin lah ya udah akhirnya ya puji Tuhan lulus lah dalam waktu 5 tahun 5 tahun lah kurang lebih setelah lulus ini mau kemana saya juga bingung jadi saya lulus Oktober 2018 2000 memutuskan buat rehat dulu sampai Desember jadi 2 bulan rehat nah mulai Januari itu baru mulai lamar-lamar pekerjaan ini lamar sana lamar sini ada yang keterima tapi nggak cocok ada yang pengen bagus tapi nggak keterima ya semua seperti itu saya harapan sampai tiba-tiba saya ditelepon eh, HRD di salah satu perusahaan distribusi terbesar di Nusantara lah di Bumi Pertiwi telepon suruh interview padahal saya nggak tahu daftarnya kapan saya nggak tahu kan waktu itu kan cuma pakai job street jadi cuma tinggal pencet-pencet doang kan apply nggak lihat ini perusahaan apa butuhnya apa pokoknya kalau di Ada lowongan nih. sesuai yang kita itu kan Iya. ya sesuai yang kita settingkan di situ jadi semuanya udah pasti sesuai sama keinginanku apply aja pokoknya tapi nggak tahu perusahaan apa yang ditelepon suruh interview dan masuklah saya di situ sebagai sales supervisor anak yang suka musik kuliahnya sastra Inggris suruh jualan gimana ceritanya nggak pernah ada background jualan nggak pernah ada gitu waktu dulu usaha dana di kampus pun kalau soal jualan saya bagian properti aja lah bagian siap-siapin bahan bagian beli bahan ke pasar bahan apa yang kurang nganterin anak-anak ya gitu lah tapi tidak mau jualan sampai kerja di situ suruh jualan suruh jualan dan itu benar-benar kayak apa ya kayak aku orang timur orang saya dari Kupang teman-teman Kupang itu di Nusa Tenggara Timur saya orang timur kuliah sastra Inggris sukanya musik dan futsal kerjanya suruh jualan dan jualannya ke toko-toko retail yang berada di pelosok-pelosok desa juga gitu dari kota sampai desa kami garap semuanya Sorry, itu posisi kamu di mana? otomatis kalau yang di desa itu penempatannya kok Kalau boleh tahu, di daerah mana? yang Di pulau atau di kota? Di pulau mana? ya jadi 3 bulan pertama saya di Solo Oh, sempat 1 hari di Sragen dipindah Sragen baru 1 hari di Sragen dipindah ke Wonogiri 3 bulan terus dipindah ke Magelang 10 hari terus ke Banjarnegara 3 bulan dan resign di sana jadi gitu ya orang Kupang orang Timur suruh jualan ke toko-toko retail di Pulau Jawa yang mana yang jualan itu orang Jawa pasti pakai bahasa Jawa yang jaga juga mbah-mbah
di desa pasti pakainya kromo, nggak ngoko juga. Bahasa halus kan, bahasa halus Jawa. Iya. Gimana saya? Bagaimana saya menghadapinya? Saya bingung. Udah, akhirnya ya udah dihadapi aja gitu. Mulai belajar situ, mulai belajar lagi, mulai belajar bahasa Jawa yang lebih baik, belajar komunikasi sama sales-sales saya, kan saya membawai sales di satu area tertentu, di satu divisi, dan membawai beberapa sales. Ya akhirnya sama sales-sales juga latihan bahasa Jawa, dan prakteknya waktu jualan itu mbah-mbah pakai bahasa kromo dan lain-lain gitu. Akhirnya ya sampai sekarang bisa lah bahasa Jawa, ngoko kromo ya sehari-hari bisa lah. Nah itu satu batasan pertama terobos gitu. Mungkin juga itu kan karena soal kecerdasan ya, kalau di psikologi kan mungkin ada kecerdasan, di saya itu linguistik gitu. Belajar bahasa itu bukan sesuatu yang sulit lah. Ya di Jawa ya pakai kromo, ke Banjarnegara ngapak ya pakai ngapak. Wow, sekarang malah bisa multi Bahasa bahasa dong. Inggris. Iya, jadi multi bahasa. Tapi bahasanya bahasa daerah. Sementara saya sendiri bahasa daerah saya nggak bisa loh. Oh, Bahasa daerah di Kupang kan, kalau di Kupang itu kan pakainya bahasa Kupang, yang mana kayak bahasa pemersatu tiap daerah di NTT gitu. Kayak bahasa Indonesianya yang ada di Indonesia lah, banyak bahasa daerah tapi bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. jadi kalau Di lagu-lagu NTT yang juga lagi banyak bahasa. viral di TikTok itu kalau nggak diterjemahin nggak tahu dong. Lagu-lagu kan sekarang lagi viral tuh yang lagu-lagu dari NTT kan banyak. Oh iya, kok aku nggak main TikTok soalnya. Oke, oke, oke. Saya belum main TikTok, mungkin kedepannya main tapi sekarang belum. Oke, oke. Begitu ya. Paling kalau kalau lagu-lagu timur sih paling ya bahasanya tahu lah, tapi kalau udah pakai bahasa daerah gelap, Iya, iya, iya. los gitu. Terus sampai mana tadi ya? Hmm, sampai mana sih kok? Sorry, sorry, tak putus jadi soal bahasa sih. Soal nggak bisa pakai bahasa daerah tadi sampai ke situ. Terus kan Oh dari iya iya sana. benar. Iya iya. Jadi di Kupang itu gitu. Papa saya orang Timur punya bahasa daerah sendiri. Hmm. Mama saya orang Rote punya bahasa daerah sendiri. Tapi saya tidak bisa bahasa daerah. Hmm. Karena nggak pernah dipakai, sampai Jawa malah bisa bahasa daerah orang. Hmm. 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 Lancar. Jadi emang kecerdasan linguistik mungkin lah kalau di Hmm. psikologi dulu bilang. Jadi batasan pertama itu soal bahasa. Karena kalau mau dilihat banyak orang Timur ketika ke Jawa mereka nggak mau belajar bahasa Jawa. Kebanyakan seperti itu. Orang Timur ketika ke Jawa mereka ada teman-temannya orang Jawa, mereka tetap ajar pakai bahasa Timur. Kalau enggak ya tetap bahasa Indonesia aja gitu, tanpa uh, Adaptasi. kayak mencoba bahasa Jawa gitulah. Mencoba. Kayak buat mereka tuh kayak aneh sih kalau pakai bahasa Jawa. Ya, itu batasan pertama dalam diri saya yang saya mulai terobos. Terus saya resign dari situ karena memang jam kerjanya kurang cocok lah. Harus berangkat pagi, pulang malam, besoknya gitu lagi. Kadang minggu masuk, jadi nggak ibadah, nggak komsel, nggak lain-lain. Ya udahlah, resign. Pindahlah ke Salatiga. Pindah ke Salatiga, bergabung dengan teman-teman di sini yang Ko Albert juga kenal. Ada Mas Gideon, ada Christian juga dulu di Brigisi. Kami buat kasih booster. Terus di sini berapa bulan saya ikut Christian gitu kan, mulai ikut Christian, kemana-mana ngikut, lihat dia gimana bercocok tanam, bertani, ngikut. Oh gitu.
Padahal seperti saya bilang tadi, saya tidak punya basic teknik seperti Christian. Gitu. Mesin-mesin saya buta, pertanian pun saya tidak tahu. Gitu. Walaupun Christian juga bukan orang pertanian, tapi dia sudah belajar duluan gitu, dan dia bisa. Saya tidak bisa. Ikut dia lah. Dia sampai akhirnya ternyata dia meninggalkan kami di sini juga untuk pergi ke daerah lain. Saya jadi menghentikan perannya Christian. Harus ke orang desa, harus ngurusi lahan, ngurusi pupuk, harus nanam ini, harus panen, harus produksi, semua dilakukan. Padahal background saya juga sastra Inggris. Gimana ceritanya bahasa Inggris? Tapi ya udahlah. Di situ eh, itu batasan kedua. Seperti tadi pun saya habis dari lahan, benerin pupuk, benerin saluran air, ya gitu-gitu dengan teman-teman sini dibantu, dan kami nggak ada yang background pertanian juga gitu, tapi kami mau bos itu. Itu yang kedua juga. Terus dan yang paling kerasa itu sih, paling kerasa tuh ngurusi pertanian karena kami nggak ada background pertanian. Nah ini dari dua tembok ini pun aku bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya aku punya banyak hal dalam diriku yang belum aku explore. Aku punya banyak hal yang mungkin sebenarnya aku bisa, tapi aku menutup mataku untuk itu, aku menutup pikiranku untuk itu, dan nggak mau nyoba. Padahal sebenarnya kalau ketika aku nyoba, aku belajar, pasti juga bisa dan punya sesuatu yang berdampak besar gitulah. Ketika di pertanian, ngurusi pertanian, ya akhirnya jadi belajar banyak hal juga. Dan itu jadi bekal kuku juga gitu, belajar kayak tadi, belajar jadi tukang, harus benerin bubuk, harus benerin saluran air, pipa, itu semua nggak ada yang diajar, semua belajar sendiri. Udah pakai otak aja, udah main. Dan ternyata ketika mau mencoba, mau belajar itu ternyata bisa. Itu aku sadar bahwa Tuhan kasih sesuatu yang besar, sesuatu Tuhan kasih banyak hal yang aku bisa, tapi aku tetap nggak mau explore itu. Dan itu yang ternyata ketika aku ingat lagi di masa-masa yang lalu, oh iya aku pernah di apa ya, diingatkan Tuhan lewat ayat tadi itu, lewat perumpamaan soal talenta itu kok. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau lihat orang-orang, ya teman-teman kita mungkin yang kuliah, yang bekerja juga, kayak menutup diri untuk hal-hal yang mungkin dia nggak apa ya, nggak master di situ lah, nggak bisa di situ, tapi menutup diri. Kalau cobalah, kalau buka diri, buka pemikiran, pasti banyak hal sih. Oke. Begitu kok. Jadi memang di saat-saat seperti ini itu dibutuhkan. Jadi bukan orang yang terkuat, bukan orang yang tercepat, bukan orang yang terpintar gitu ya, yang tercanggih, yang bisa bertahan atau bisa menang dalam situasi sekarang ini, tetapi orang yang lentur, orang yang fleksibel, orang yang bisa beradaptasi, itu yang survive gitu, bahkan yang menang. Jadi saya percaya itu. Jadi breaking ini nggak hanya sekedar nekat gitu ya, nggak hanya sekedar nggak ada tujuan gitu. Dan yang berikutnya adalah kita manusia itu pembuat makna gitu. Jadi contohnya pandemi, ada yang memaknai sebagai ini malapetaka, ini kutuk, ini berkat, tergantung kita cara memandangnya seperti apa. Hidup ini juga tergantung kita melihatnya bagaimana. Kalau dari ayat ya, sejak Adam disuruh memberi nama binatang, itu sebenarnya bukan hanya nama, sekedar nama, tapi makna. Makanya ada yang berkata nama itu punya kuasa, nama punya makna. Jadi sebenarnya kita memaknai kehidupan kita sih, cara pandang kita. Nah, kembali ke 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu juga ada keselarasan dengan di Lukas yang tentang mina. Tetapi di
di talenta itu yang satu talenta itu berkata eh, kepada tuannya, ya, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya. Jadi kalau yang di Mina juga sama gitu. Apa yang kamu pikirkan, gampangnya bahasa sekarang, apa yang kamu pikirkan, cara pandangmu itu yang kamu tuai gitu. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita memaknai, itulah yang kita dapatkan. Jadi ya kehidupan tergantung bagaimana kita melihat gitu. Dan menurut saya jatuhnya dosa pun juga karena setan ular ya dengan Adam itu ya hanya menyerang dua hal ini sih yang utama. Yang pertama ketika semua buah ini tidak boleh kamu makan kan, jangan kamu makan kan. Itu seolah-olah Tuhan ini nyiptain semuanya tapi Tuhan pelit kan, Tuhan jahat kan sama kamu. Jadi yang pertama soal gambaran Tuhan di mata kita itu yang dirusak. Tapi kalau konteks yang kita sharing malam hari ini itu yang kedua gitu. Kalau kamu makan, kamu akan jadi serupa dengan dia. Padahal kan Adam Hawa diciptakan sudah segambar dan serupa. Jadi yang dirusak iblis sebenarnya cara kita memandang diri kita sendiri itu dirusak gitu. Siapa kita di hadapan Tuhan itu yang juga dirusak. Jadi orang nggak bisa hidup di dalam kemaksimalan, orang nggak bisa hidup di dalam puncak potensi yang Tuhan berikan karena dia salah melihat dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan gitu. Siapa dirinya itu yang dirusak gitu ya. Jadi dan ini sedikit nambahkan aja informasi gitu ya. Apalagi ini ada sastra Inggris, jadi kalau saya salah tolong dikoreksi. Ada self esteem dan self confidence. Kadang orang grogi, orang nggak percaya diri. Nah itu beda dengan self esteem gitu, harga diri. Kalau keberadaan kita, keberhargaan diri kita itu nggak bergantung dengan uang, jabatan. Nah, seringkali kita samakan gitu, harga keberhargaan diri kita ditempatkan kepada mungkin keterampilan, kepada kekayaan, kepada jabatan, kepada nama, popularitas, sehingga kita terombang-ambing gitu. Kita tidak percaya diri karena kita menempatkan yang sama dengan keberhargaan diri kita. Padahal kalau kita bisa menempatkan self esteem kita bukan pada hal itu gitu, tetapi pada aku berharga karena hari ini aku dikasih kesempatan, hari ini aku kasih anugerah, aku berharga karena Tuhan menciptakan aku berharga, maka itu lebih konstan nilainya, lebih stabil, lebih permanen, tidak terombang-ambingkan. Sementara kalau self confidence itu wajar sebenarnya, normal. Kalau kita nggak confidence di keterampilan kita, tadi misalkan dari ceritanya ya Bro Alan tadi misalkan, aku nggak bisa pertanian di awal-awal itu, mungkin kalau disuruh presentasi jelasin ke petani mungkin juga nggak percaya diri gitu, grogi. Ya itu wajar, nggak ada yang semuanya bisa langsung mahir gitu. Jadi kalau kita memaknai saya grogi, saya nggak percaya diri, ya tidak apa-apa, karena apa yang saya tahu dengan kenyataan itu ada gapnya, ada selisih, sehingga muncullah gelisah, muncullah grogi, khawatir, karena pengetahuannya belum cukup. Tetapi ketika makin belajar, makin bisa ya makin percaya diri. Jadi percaya diri itu sesuatu nilai yang bisa berubah, gitu, nggak masalah, gitu. Itu wajar ketika kita nggak punya kepercayaan diri. Gitu. Jadi kembali kepada message yang disampaikan tadi. Nah, batasan-batasan itu hal yang penting sih yang kita perlu pelajari. Bahkan menurut saya pelajaran pertamanya Tuhan ke Adam itu sebenarnya soal boundaries, soal batasan gitu, soal semua buah boleh kamu makan kecuali jangan gitu. Jadi ada batasnya. Cuman ya jangan terlalu ekstrim juga gitu, yang sampai semuanya terbatasi, yang tidak semestinya, yang
yang seharusnya kita dikasih lebih tapi kita batasi diri kita sendiri gitu. Bukan Tuhan yang membatasi kita atau bahkan kita membatasi Tuhan gitu ya. Nah, saya akan akhiri, maksudnya saya di sisi saya akan share di terakhir gini. Kisah menarik ketika di Lukas 5 tentang seorang yang lumpuh, kemudian ada 4 orang yang membawanya ke atas atap gitu. Ketika dia melihat ada kerumunan orang banyak, itu mungkin batasan. Bisa aja dia berpikir, besok aja, atau ya mungkin belum jodohnya sih, ya mungkin belum kasih kesempatan, oh mungkin dia nggak waktu yang tepat gitu, rasanya bukan untuk aku deh mujizatnya hari ini gitu, rasanya beda itu bagiannya orang lain deh gitu, nggak mungkin bisa aku nembus. Kadang-kadang kita melihat batasan-batasan yang terlalu lebih banyak batasan-batasannya gitu, sehingga nah tetapi kan ini orang bisa nekat gitu, bisa nembus border yang ya jebol atap itu kan batasan kan gitu, jadi itu bisa ditembus, bisa dibobol atapnya, ya bisa diturunkan temennya sampai di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong menghargai, melihat iman mereka. Ya, kalau di sisi yang lain kita rendahkan, turunkan nilainya, keyakinan mereka. Jadi apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini, cara pandangmu itu yang menentukan apa yang kamu dapat, gitu kan. Akhirnya kan mereka dapat mukjizat. Mereka mungkin memandang bahwa Tuhan nggak marah kok, gitu, nggak apa-apa lah, ini belakangan aja diselesaikan, soal atap belakangan aja, yang penting kesembuhan gitu ya. Cara pandang ini yang menentukan apa yang mereka dapat. Dan kenapa mereka bisa kreatif, mereka berani jebol, ya karena ada love, ada passion. Jadi ketika kita punya ketemu gitu dengan apa yang jadi passionnya kita akan habis-habisan. Tapi kalaupun enggak ketemu tadi ya, belum ketemu passionnya di mana ya, cara pandang kita sih. Tadi kan udah mulai mikir ya, masa besok gede aku kayak begini-begini doang sih gitu kan. Itu cara berpikir kita yang berubah, itu membuat kita kemudian akan muncul ada usaha gitu. Nah, ada kalau bahasa Inggris itu ada attention dengan intention gitu, kesengajaan dan perhatian kita, minat kita dengan intention kita itu kan menghasilkan energi yang luar biasa gitu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua menurut saya yang dalam kehidupannya Alan yang saya belajar, ini kan dikatakan satu orang lumpuh ini dinaikin tidak hanya dari satu orang, tapi 4 orang. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan komunitas kita, atau bahasa keren sekarang sih lebih ke arah kolaborasi sih. Gitu, nggak bisa sendirian gitu. Mungkin bagiannya kita, oh saya hanya bisa ini, nggak semua orang kan bisa Superman gitu, nggak semua orang bisa segalanya bisa. Tapi ketika kita bisa mengenali, kemudian kita bisa tahu posisi kita, partnya kita, sekalipun itu mungkin kecil, tapi ya itu berarti gitu. Jadi ya bisa diterjemahkan macam-macam, bisa diterjemahkan komunitas, ya dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita. Kalau lingkungannya pembelajar, ya saya pikir semua akan maju gitu. Lalu yang berikutnya ya soal kolaborasi, si kerjasama. Nah, saya di Salatiga bersyukur selain Lighthouse, saya juga ada teman-teman di Pesat yang sejujurnya saya juga sengaja kadang ngajak ngopi ketika saya lemes gitu, saya merasa stuck, saya nggak kreatif, saya nggak belajar hal baru lagi, saya mesti mendekatkan diri sama mereka sih, walaupun mungkin mereka masih muda. Dan buat saya nggak masalah gitu, ketika saya kurang panas ya saya kan dekat api, ketika saya kedinginan ya saya kan cari pemanas gitu. Makanya ketika saya lagi nggak semangat untuk bertumbuh ya belajar, ya saya akan datang dengan orang-orang yang suka atau haus hal baru, pembelajar, supaya saya terpacu gitu. Nah, buat saya Lighthouse pun juga masih komunitas yang suka belajar gitu, membelajar, dan saya nyaman gitu. Dan kalau tadi ini di luar ini apa yang saya sampaikan tadi seputar itu, tapi kalau di luar apa yang kita bicarakan, sekali lagi sih saya ambil kesempatan ini sih buat saya untuk berterima kasih, menemani proses saya di Salatiga juga gitu, pelayanan apa yang kita lakukan buat generasi, ya buat saya itu hal yang berkesan, hal yang manis lah untuk dikenang dan dipelajarin gitu ya. Dan saya ingin ngambil kesempatan gini sih, ada banyak orang tadi siang saya juga ngambil waktu ikut Zoom, ketika seorang hamba Tuhan di Cirebon meninggal, lalu ada 500 orang gabung di Zoom dan tidak cukup, akhirnya masuk di YouTube.
Nah, hari-hari ini kan sering kali ya kita dengar banyak berita duka, berita menyedihkan gitu ya. Dan kemudian ketika orang meninggal ya minggu lalu Pak Samuel Saputra meninggal gitu ya. Lalu muncul cerita-cerita gitu di Facebook bahwa thank you Dad, Daddy gitu ya. Lalu banyak hal cerita lah tentang mengenang seorang sosok yang ya misalkan contohnya Samuel Saputra gitu kan. Buat saya makanya saya pengen ngomong ini betul-betul bukan basa-basi karena kebetulan live gitu ya. Tapi saya pengen gini sih, ucapan terima kasih, ucapan apresiasi itu nggak muncul setelah orangnya meninggal gitu kan. Ya bagus sih untuk menginspirasi orang gitu ya, tapi eh, ya sayang sih orangnya juga nggak denger gitu kan. Orangnya nggak menikmati pujian, nggak menikmati apa ya terima kasihnya orang gitu. Jadi buat saya kalian nggak apa ya. Saya tuh cerita kayak tadi sore aja ada yang nanya sama saya, yang mau live sama kamu siapa sih? Saya bilang teman-teman di komunitas mereka ini komunitas Kopassus. Dari dulu saya juga bilang zaman masih ada Bro Andi, sekarang itu saya bilang ini teman-teman Kopassus. uh, Keren sih saya belajar dengan apa yang dan saya seneng gitu ya persahabatan kalian dan akhirnya saya sempat tahu ceritanya kalian yang habis lulus pada nyebar gitu ya. Ada yang kemana sampai saya bingung gini. Ini ada di mana sih posisi? Dari mana sih nggak update gitu? Saya udahan nggak update gitu. Tapi tiba-tiba balik semua ke Salatiga. Lalu ada Bro Mesak yang juga lagi rencana mau ke Salatiga. Buat saya keren banget gitu. Buat saya persahabatan kalian lihat foto, lihat cerita, lihat story dan masing-masing ngerjain kerjanya lalu bangun bisnis tapi persahabatan dan saling mendukung itu buat saya kerinduan banget saya nggak punya gitu teman yang saling support sampai sedalam itu gitu ya buat saya keren banget sih komunitas itu dan maksudnya bukan hanya sekedar soalnya bukan sekedar gathering ya kalau kumpul ya komunitas Mio komunitas apa ya sepedaan goes banyak ya komunitas banyak sih tapi komunitas yang membuat orang maju lalu support dan juga semakin serupa dengan Kristus paket komplit lah ya paket komplit gitu nggak banyak gitu yang bisa menikmati seperti kalian gitu ya jadi dari sisi support eh, support ya sehari-hari gitu sama masuk kehidupan gitu so support ya orang butuh makan lah orang butuh uang gitu ya lalu kerohanian juga dari sisi pengen curhat gitu keterbukaan satu sama lain ya komplit ya jadi terus saya thank you gitu ya juga ya maju terus semangat gitu ya apa yang kalian kerjakan dan sharingnya hari ini saya tahu sih maksudnya bukan tahu dalam arti apa ya tapi kalian nggak teori gitu apa yang kamu sampaikan juga bukan teori kamu tadi kan bagiin hidup gitu bagiin kehidupan bagiin yang real yang kamu alami gitu jadi dan saya melihat generasi sekarang juga generasi yang dan saya punya teman juga sama sih sampai hari ini ngeluh terus gitu. Sampai hari ini masih nggak bisa terima dengan pandemi sampai hari ini masih nggak bisa move on gitu nggak bisa makan pun ya diterima sebagai apa ya diterima gitu ya mungkin nggak tahu kalau mungkin filosofinya ya filosofi Jawa ya semuanya untung syukuri gitu bejo gitu ya jadi disyukurin sih tapi karena di kekristenan juga gitu ya jadi orang bersyukur tapi ya akhirnya pasrah bukan yang ya kalau pasrah kan akhirnya ya sudahlah saya satu talenta gitu dia pikir dia satu talenta ternyata kan harusnya dia 5 gitu jadi ada salah konsep gitu ada salah di kekristenan juga yang ya bersyukurnya tuh pasrah gitu ya sudahlah diterima aja terima gitu bukan yang Tuhan sudah memberi yang terbaik maka kita berikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita karena itu kadang yang salah konsepnya itu mungkin dari saya tapi kalau ada yang mau ditambahkan atau mau cerita mau apa silahkan. Ya. Kayak terpaksa bersyukur gitu ya. Iya bukan terpaksa tapi ya kita bersyukur doang lah ya terpaksanya karena nggak ada pilihan nih. Iya. Soalnya dulu kalau kata terpaksa bersyukur sih aku ingat jadi dulu waktu SMA sih pernah ada tugas dari sekolah suruh wawancara UMKM gitu kan. Dari wawancara siapa udah wawancara mamaku aja lah. Gitu. Wawancara mama terus tiba-tiba muncul kata terpaksa bersyukur ketawa.
Bersyukur kok terpaksa. Iya. Ya, emang bener sih. Ya, emang di masa kayak gini harus lentur sih, emang. Biar bisa mengikuti aturan yang apa ya, ya semakin mengikat juga kan. Jadi kalau kita nggak lentur ya pasti pecah juga gitu. Hmm. Makin di press ya pecah. Kalau lentur kan masih bisa ngikuti bentuknya Hmm. gitu. Hmm. Ya untuk capai kelenturan kan juga butuh eh, apa ya, proses lah yang panjang juga, harus belajar, harus ini itu. Ya begitulah. Kalau kemarin saya IG Live hari Sabtu itu diingatkan di tengah-tengah IG Live saya Pancasila dan kebangsaan, saya diingatkan tentang Soekarno, lalu para pahlawan kita, founding fathers. Mereka pernah dibuang di Sumatera, mereka pernah dibuang di Timur, di Flores, mereka pernah dibuang di luar pulau lah. Dan itu yang membuat mereka jadi tahu Indonesia. Mereka bisa ngurumusin Pancasila, mereka bisa berbesar hati untuk akhirnya pembukaan UUD 45 yang seperti yang sekarang ini. Ya dalam bahasa yang kita barusan bahas tentang kelenturan, keleluasaan gitu. Kita jadi punya luas gitu, pandangan yang luas. Itu karena satu, menurut saya temen gitu. Yang kedua, atau bahasa gaulnya sekarang, pikniknya yang perlu jauh gitu ya. Jadi temennya yang banyak, pikniknya yang jauh gitu ya. Lalu jadi cakrawalanya yang luas. Dan yang ketiga yang keren banget itu waktu Bung Hatta ditahan, yang dia minta itu bekalnya itu buku gitu. Jadi informasi sih, bicara soal informasi, bicara soal pengetahuan. Ya kalau sekarang sebabnya kan bisa dari googling, bisa nggak hanya buku hard copy gitu. Jadi ya seberapa banyak informasi, lalu juga pertemanan mereka sih, yang Soekarno waktu masih muda itu nongkrongnya di, kalau nggak salah di tempat rumahnya Hos Cokro Aminoto, yang juga gaulnya dengan orang-orang lebih tua, lebih senior. Jadi soal cakrawala ini nggak hanya soal piknik gitu, nggak soal wilayah, nggak soal geografi, tapi juga pergaulan yang luas dengan usia, dengan generasi, dengan ya dengan segala macam kalangan sih. Ya bersyukur sih, mungkin kamu juga ngalami kan dengan periode yang mungkin singkat ke desa-desa, sebelum akhirnya beneran di desa gitu kan, bisa jadi kan di Kopeng dan ini ya, saya kan sempat keliling di Wonogiri, di Sragen tadi yang cerita, yang lihat gitu ya di Jawa gitu, ya di Jawa, dan akhirnya tetap sekarang di Jawa gitu ya, proses yang membuat kamu tadi akhirnya belajar bahasa Jawa. Dan jadi eh, apa ya, ya ya tadi kelenturan, keleluasaan gitu, tekniknya yang jauh lah ya, pengalaman pergaulan kita, informasi itu yang menentukan seberapa cara pandang kita sih. Menurut saya itu sangat berdampak. Dan kalau dulu orang bilang eh, sama apa, cari teman jangan milih-milih. Iya setuju sih, dengan siapa aja kita kenalan gitu. Tapi kalau siapa yang dekat dengan kita, sahabat kita sih, kita mesti milih menurut saya. Dengan siapa kita mau mendekatkan diri. Kalau kita positif ya akan jadi positif. Tapi kalau kita berteman, bergaul dengan yang negatif ya, yang mengeluh, yang tidak mau menerima kenyataan, yang nyalain pemerintah, yang nyinyir, ya akan begitu. Jadi pandangan kita akan mudah untuk dibelokkan. Iya, betul. Yang ngaruh banget sih pertemanan itu. Iya. Berteman sama siapa ya bakal jadi gitu kan. Iya. Ya bersyukur lah punya teman-teman juga yang support juga di sini, yang ngajarin juga harus gimana kayak bertahan, apa ya, ketemu orang Jawa harus gimana dan lain-lain itu ya, banyak teman-teman juga yang ngajari dan ya senang ya. Intinya sih mau belajar sih, kalau aku intinya mau belajar, mau berpikiran terbuka, tidak tertutup, semua pasti bisa lah. Ini kami di sini pun lagi ngajari teman kami, kan di kantor ada satu yang orang Kalimantan kan. Hmm. Jadi
Kami lagi ngajari dia bahasa Jawa juga, biar dia bisa komunikasi sama orang Jawa. Tiap hari dia mau belajar juga, tiap hari kami ngomong pakai bahasa Jawa, bisanya dia balas. Ya emang, oke, pada intinya harus belajar terus. Biar Oke, ya. aku jadi kepikiran, boleh nitip satu pesan lagi. Oh iya boleh dong. Aku sebenarnya iri dengan kalian gitu ya, dengan komunitas kali lagi ya. Tadi aku bilang sahabatan kalian itu menginspirasi banget. Jadi akhirnya saya punya slogan di sini itu teman seperjalanan, alongsider gitu, teman seperjalanan. Dan saya pernah bikin konten soal itu, duck syndrome gitu ya. Ada bebek-bebek itu kelihatannya baik, tenang gitu, jalan gitu, tapi ternyata kakinya di bawah itu ngayuh gitu. Jadi ada banyak orang kelihatannya baik, tapi sebetulnya lagi struggle, lagi berjuang, dan mereka butuh komunitas, butuh teman. Nah, satu pesan yang ini maksudnya saya tadi kan begitu kamu tadi cerita soal menolong teman dari Kalimantan itu, saya kemudian muncul gini, ada banyak gereja, ada banyak tempat yang memunculkan Paulus, yang bahkan banyak anak muda juga pengen gitu jadi hamba-hamba Tuhan besar, khotbah di ribuan orang, punya gedung besar. Tapi kan sekarang pandemi udah memutarbalikkan itu semua gitu. Tapi nggak banyak, masih banyak yang bermimpi gitu jadi artis rohani lah, artis dunia atau apa ya. Nggak salah dengan mimpi itu sih. Cuman saya melihat bahwa nggak banyak juga yang mau di jalan yang sunyi, jalan yang nggak tepuk tangan, nggak banyak sorot lampu, jalan yang yang nggak banyak orang milih. Dan saya berani cerita ini maksudnya ke Bro Alan di kesempatan ini dan teman-teman Lighthouse itu karena melihat apa ya, hati lalu DNA-nya selama ini gitu ya. Ini yang saya mau sebut dengan istilah pelayanan Barnabas. Barnabas itu membuat Paulus muncul gitu. Dia rela cari ke Tarsus, lalu dia mau jadi bentengnya buat Paulus. Ketika di awal-awal Paulus ditolak, dia yang menjadikan dirinya penjamin gitu. Kalau di cerita kita kan ada dihukum di Indonesia tuh ada KPK gitu, siapa ketangkep lalu siapa menjamin gitu, dibebaskan aja saya menjamin. Ini Barnabas menjamin Paulus gitu, bahwa dia nggak penganiaya lagi gitu. Orang meragukan kredibilitas, integritas Paulus di awal, tapi Barnabas rela menjamin gitu. Bahkan si Markus atau siapa ya yang ketika Barnabas suatu kali konflik dengan Paulus nggak mau ngajak, tapi Barnabas tetap mau ngasih kesempatan lagi sama orang itu. Dan ketika akhirnya di kisah terakhir di masa tuanya Paulus, orang itu bermanfaat lagi buat Paulus gitu. Jadi yang pertama, pelayanan yang memunculkan orang, pelayanan yang mungkin posisinya akan sama dengan kamu gitu, yang mungkin dia merasa aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya potensi, nggak menyadari potensinya, tapi gara-gara ketemu kalian, dia bisa tercerahkan, dia bisa ketemu potensinya, dan kemudian kalian bantu rilis, kasih panggung. Ada banyak orang populer sendirian, ada banyak orang sukses sendirian, tapi nggak banyak orang mau berbagi panggung, nggak mau jadi keset, nggak mau ngasih kesempatan orang untuk jauh lebih besar. Bahkan Yesus kan ngomong, ketika aku meninggalkan kalian, ya mereka akan melakukan jauh lebih besar, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, hati seorang ayah, hati seorang Yesus ini yang harus melahirkan orang yang jauh lebih hebat dari dirinya, ini nggak banyak gitu. Ya orang akan mau hebat sendirian, orang mau cari hebat untuk dirinya, tapi nggak banyak orang mau pakai hidupnya untuk melayani orang lain, menjadikan orang lain lebih hebat, dan itu lewat pemuritan, lewat mentoring, lewat yang nggak di panggung gitu, yang nggak ada sorot lampu, nggak ada tepuk tangan, nggak ada di flyer, nggak ada di brosur, tapi yang buat saya yang saya sebut dengan pelayanan Barnabas. Jadi ya gara-gara Barnabas ini orang bisa, Paulus mungkin bisa jadi jadi kan misalnya ngomong breaking the border itu, Paulus akhirnya bisa nggak sama seperti Petrus saja untuk bisa ngelayanin susah kan, ketika sampai dia ngelihat dapat penglihatan itu makanan dia ngomong itu haram. Akhirnya kan itu yang membatasi dirinya, mungkin itu panggilan untuk Petrus.
mungkin ya ini ilustrasi imajinasi aja, tapi kan akhirnya Paulus yang bisa menabrak border batasan yang bahwa Yunani pun berhak gitu, non Yahudi pun berhak untuk terima keselamatan gitu. Tuhan aja udah bicara sama Petrus, Petrus saja masih nahan diri. Oh, Petrus, Tuhan udah ngomong ini halal, Tuhan udah kasih ngomong gitu ya, udah kasih tugas, tapi Petrus ngomong enggak gitu, enggak mungkin gitu. Keselamatan hanya untuk Yahudi. Nah, jadi dia yang membatasi dirinya sendiri gitu. Akhirnya Paulus muncul bisa menabrak batasan itu, bahwa keselamatan bisa lebih dari Yahudi ini. Bukan hanya di Yahudi, menurut saya ada peranan si Barnabas. Ada orang-orang yang berani melihat potensinya orang lain. Ada orang-orang yang berani ngasih kesempatan orang lain, ngasih kesempatan orang gagal. Saya nggak tahu sih prosesmu dengan Christian ya. Ya, apakah kamu pernah gagal gitu dan ya, akhirnya nggak dipecat Christian gitu kan, ya udah apa-apa, coba lagi gitu. Dan orang harus ada orang yang ngasih kesempatan gitu kedua kali ketika dia gagal gitu. Dan ketika orang mempercayakan pemimpin, ya itu juga ya dengan kesempatan, ngasih kesempatan gagal satu paket gitu. Orang nyuruh mimpin, suruh menggantikan, ya sebetulnya termasuk resiko kamu nggak lebih berhasil dari Christian gitu kan. Dan itu yang buat saya, ya itulah cara untuk melahirkan pemimpin. Mau teori bagus pun kalau nggak dikasih kesempatan, ya nggak akan jadi lahir pemimpin baru gitu. Jadi regenerasi di gereja, regenerasi di komunitas nggak akan terjadi kalau nggak dikasih kesempatan. Nah, itu yang buat saya dari Bang Tama, teman-teman ini buat saya belajar banyak gitu ya. Jadi tanpa keberanian itu butuh orang-orang yang heroik gitu, butuh orang. Kan kadang pemimpin pahlawan itu kan identik dengan keberanian. Buat saya termasuk berani ini sih, berani ngasih kesempatan, berani ngizinkan orang gagal, berani orang mimpin, berani, ya itu yang buat saya itu heroik gitu, itu butuh keberanian gitu. Itu sih mungkin yang buat saya butuh banyak teman untuk bergerak di dunia begini, maksudnya di area seperti ini yang nggak tepuk tangan, nggak ada sorot lampu, yang mau ngelahirin orang lain jauh lebih hebat dari kita. Itu quote-nya menarik sih, harus dikasih kesempatan gitu melahirkan pemimpin untuk cari orang baru. Itu menarik. Memang benar sih harus dikasih kesempatan. Kalau enggak kan ya mereka nggak tahu rasanya gagal juga kan. Nggak pernah belajar dari gagal, karena orang gagal itu kayak gagal ya kayak merasa dirinya rendah gitu. Karena sebenarnya kalau ada tanggung jawab lebih kan dia lihat kegagalan itu sebagai gimana biar aku berhasil. Itu yang ya kami terapkan di sini juga gitu. Dulu awal-awal di kantor pun gitu, anak-anak yang baru di kami rekrut buat bantu produksi, udah nggak apa-apa, coba aja, gagal nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, gagal nggak apa-apa. Akhirnya sekarang mereka lebih bisa gitu. Aku juga Ya kalau enggak nggak akan bawa nyebrang ke border kemana udah itu bisa tadi, karena produksi. kalau enggak ya tetap jadi batasan buat mereka. Oh ya ternyata aku memang nggak bisa apa-apa sih, Iya, ternyata aku memang produk gagal gitu, ternyata aku nggak bisa gitu. Itu jadi sebuah identitas kan gitu. Jadi ya, benar. dan kita bertumbuh sebenarnya dengan cara menolong orang lain bertumbuh. Ketika kamu udah di fase sekarang ini, dulu menolong diri sendiri, sekarang menolong orang lain, tantangannya juga pasti berbeda. Kamu belajar hal baru lagi sih ketika nolong temanmu yang Kalimantan atau nolong orang lain. Ketika kamu ngerekrut atau kamu punya sales, tadi yang kamu supervisor, kamu punya sales, kamu punya anak buah, ya pasti kamu dalam hal tertentu kamu juga pasti belajar hal baru lagi sih. Pasti kamu bertumbuh ketika kamu nolong orang lain. Iya, iya, betul. Kayak gitu. Oke, okay. Setuju sih. Thank you. Oke, okay. Kayaknya dari aku segitu. Oke, okay. Aku juga selesai. Tinggal ada lagu lagi atau? Kayaknya udahlah, kita nggak usah nyanyi lagi lah ya, Oke, nggak nggak apa-apa lah apa-apa. ya. Anu deh, kamu doain deh orang-orang yang mungkin hari-hari ini ada di, sebabnya pandemi ini kan juga sisi psikis selain sisi fisiknya, maksudnya PHK, ya ekonomi sulit, nah PPKM ini juga ada banyak yang gerak gitu. Jadi orang mungkin juga perlu perlu ya tadi kelenturan cara pandang, ya banyak hal yang kita bahas tadi supaya mereka bisa ya terbantu lah. Oke, silakan doakan. Oke. Oke. Ya. Mari kita berdoa.
Membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang sembiku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Setiap kekurangan kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalam wajahku dan berseru. Ku milikmu. Bersyukur Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Saya setiap kami alami dalam hidup ini, Tuhan jadi menurut kami terbaik buat kami, dan menurut kami ini sesuatu yang kami inginkan. Dan saya semua yang merencanakan itu baik buat kami, itu mendatangkan kebaikan buat kami. Dan Tuhan ingin kami belajar sesuatu. Tuhan ingin kami melihat kebesaran Tuhan lewat semua yang terjadi. Saya bersyukur juga Tuhan bahwa Tuhan boleh izinkan kami ada dalam masa pandemi COVID ini. Tapi kami tidak mau fokus ke sini. Yang mau tetap melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan lewat hal-hal kecil yang mungkin gak kami sadari. Dan berdoa supaya Tuhan yang terus ubahkan hati kami, terus ubahkan pikiran kami, ubahkan cara pandang kami, supaya kami tidak melihat sama seperti dunia melihat, kami tidak melihat sama seperti orang-orang lain lihat, mereka melihat sesuatu yang tidak baik, mereka menjadi pesimis. Kami memandang Kristus yang besar. Kita melihat bahwa Tuhan sanggup menolong kami bahkan dalam masa-masa sulit kami. Berdoa dimanapun teman-teman kami berada saat ini, apapun yang mereka alami, mungkin banyak juga yang di PHK, dirumahkan, mungkin penghasilan dari usaha mereka juga menurun. Tapi saat ini kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah menurun, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mungkin nggak sadar, mungkin nggak melihat, tapi kau tetap sama. Kasih Tuhan terus unending, everlasting in our life. Berdoa supaya
supaya dimanapun kami berada, yang boleh bukakan pulang-pulang untuk kami kerjakan, yang membantu kami untuk menembus tembok-tembok yang mungkin buat kami jadi batas. Mungkin di masa ini kami melihat banyak kesulitan dalam hidup kami. Kami tahu sebenarnya itu hanya tembok-tembok yang bisa kami robohkan, tembok yang bisa kami jebol untuk kami melangkah lebih luasa ke depan. Kami bisa melihat lebih luas, atau mungkin ada sesuatu yang besar di balik tembok itu. Yang kalau kami nggak terobos, yang kalau kami nggak hancurkan, kami nggak bisa berdoa supaya kami keberanian, bukan hanya modal nekat saja, berikan kami benar-benar hikmat dari Tuhan untuk boleh mengambil supaya kami tidak salah jalan, kami tidak kerja dengan pemikiran kami dalam nama Yesus. Tuhan terus kuatkan kami, terus berikan kami hikmat melewati masa sulit ini. Percaya sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat kami, buat keluarga kami, buat orang-orang kami. Berdoa supaya dimanapun kami berada, Tuhan juga berikan kami kesehatan, supaya kami juga boleh terus aktivitas kami dengan baik, dan boleh melangkah ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Kita melihat bahwa Tuhan terus menyertai juga setiap langkah kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang baik di malam ini. Aku berdoa juga buat Albert berada, Albert berdakan, Albert berhasil membuat sesuai dengan apa yang Tuhan mau inginkan. Sebenarnya berdoa orang-orang terdekat buat keluarga, mencintai setiap langkah mereka, setiap rencana-rencana mereka. Yesus, Tuhan buat waktu ini, percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan yang sengaja sudah setting ini, dan kami menikmati ini. Senang, kami happy, kami bersyukur bisa sharing malam hari ini, bukakan pikiran kami untuk sesuatu yang baru, juga kami belajar satu sama lain. Teman-teman kami yang nonton ini, berdoa supaya mereka juga boleh belajar sesuatu, fokus terlebih lagi berbicara dalam hidup mereka secara pribadi. Dalam Yesus, amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you ya buat sharingnya. Sama-sama kok, terima kasih banyak. Salam juga buat teman-teman di sana. Ya, ada Gideon, ada Rio juga. Iya, tadi juga lihat Rio. Ya, salam buat mereka semua ya. Siap. Yuk, maju terus jaga kesehatan ya. Siap.